Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6 yang hebat. Bagaimana, masih tetap semangat ya? Oke, mari kita belajar bersama Bu Guru. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan ringkasan materi untuk penilaian tengah semester 2 atau PTS 2 mata pelajaran IPS. Ringkasan materi ini disusun sesuai dengan kisi-kisi. Ya, bagian pertama adalah soal pilihan ganda. Nah, supaya tidak ketinggalan, silakan subscribe yang belum subscribe supaya tidak ketinggalan pada materi bagian kedua, yaitu tentang soal isian dan uraian. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mengikuti. Pilihan ganda terdiri atas 20 soal. Ya. Nah, indikator dari soal akan diuraikan Bu Guru sehingga kamu belajarnya fokus, tidak kemana-mana, tetapi fokus pada indikator soal. Sehingga nanti akan mencapai hasil yang maksimal. Oke, disimak ya. Soal pilihan ganda nomor 1, siswa dapat menjelaskan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Materinya yang perlu kamu pelajari, kamu ingat, kamu pahami bahwa makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia adalah 1. Menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. 2. Merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. 3. Pengakuan dunia luar. 4. Bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Yang kelima, sebagai landasan untuk bersikap terhadap dunia. Indikator soal nomor 2, siswa dapat menceritakan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan oleh para pahlawan sejak zaman penjajahan Portugis, Inggris, Belanda sampai zaman penjajahan Jepang. Pada masa akhir penjajahan Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan memperbolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan mengibarkan bendera merah putih. Selain itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu. Berita itu didengar Sultan Syahrir melalui radio, kemudian disampaikan kepada Soekarno dan Muhammad Hatta. Golongan muda dan Sultan Syahrir mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, namun tidak disetujui. Golongan muda akhirnya mengamankan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya golongan tua dan muda berdiskusi. Soekarno-Hatta dan akan segera memproklamasikan kemerdekaan. Mereka kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maeda, Soekarno, Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Soekarni mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah ditulis tangan oleh Soekarno dan diketik oleh Sayuti Melik. 17 Agustus 1945 jam 10.00 waktu Indonesia Barat, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan, dikibarkan bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhut.
Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Sejak 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ini ada peran beberapa tokoh dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain Bung Karno atau Insinyur Soekarno, menyusun konsep teks proklamasi sebagai Bapak Proklamator Indonesia dan menandatangani teks proklamasi. Yang kedua, Bung Hatta atau DRS Muhammad Hatta menyusun konsep teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi. Yang ketiga, Master Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi bersama-sama dengan Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat, Laksamana Tadasi Maeda menyediakan rumahnya untuk tempat penyusunan konsep teks proklamasi. 5. Ada Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam, ada Ibu Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Merah Putih. Yang ketujuh, ada Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi. Dan yang kedelapan, ada BM Diah, wartawan dalam penyiaran kabar berita Indonesia Merdeka. Hendra Ningrat, S. Suhud, dan Trimurti, pengibar bendera merah putih. W.R. Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya. Yusuf Kunto mengamankan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Nah, di situ ada foto atau gambar dari tokoh-tokoh yang ditulis Bu Guru di atas tadi. Diingat-ingat ya wajahnya, dipahami ciri-cirinya supaya kamu mengenalnya. Atau soal nomor 3, siswa dapat menjelaskan cara menghargai perjuangan para pahlawan. Cara menghargai perjuangan para pahlawan antara lain, kalian sebagai pelajar harus 1. Tekun belajar dan giat bekerja untuk mengisi kemerdekaan. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Yang keempat, mendoakan arwah para pahlawan, ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Yang kelima, meneruskan cita-cita perjuangan para pahlawan. Soal nomor 4, siswa dapat menjelaskan perilaku yang dapat membina persatuan dan kesatuan. Perilaku yang dapat membina persatuan dan kesatuan antara lain menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing, saling menghormati dan menghargai antar sesama, mengembangkan toleransi dalam keragaman sosial Indonesia, bermain dengan semua tanpa membedakan agama, suku, dan budaya, menjaga kebersamaan dan persatuan di sekolah dan di masyarakat. Soal nomor 5, siswa dapat menjelaskan perilakumu yang mencerminkan rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia. Sebagai pelajar, perilaku yang kita lakukan sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia adalah menjaga persatuan dan kesatuan sesama teman, saling menghormati dan kasih sayang terhadap sesama teman, bekerja sama dalam melakukan suatu pekerjaan sehingga terasa lebih ringan dan cepat selesai, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul, ikut serta dalam kegiatan bela negara, giat belajar untuk memajukan bangsa, menghindari konflik, sikap separatisme, dan lain sebagainya. Menjaga persatuan dan kesatuan. Soal nomor 6, siswa dapat menyebutkan tujuan didirikannya ASEAN.
Tujuan didirikan ASEAN sesuai dengan apa yang tercantum dalam Deklarasi Bangkok sebagai berikut. 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan negara-negara Asia Tenggara. 2. Memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. 4. Saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan teknik, dan administrasi. 5. Bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditas internasional, perbaikan pengangkutan, dan fasilitas komunikasi, serta meningkatkan taraf hidup rakyat. Meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Yang ketujuh, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain yang mempunyai tujuan sama, serta mencari kesepakatan untuk menggerakkan kerjasama dengan mereka. Untuk ringkasan materi, indikator soal nomor 7 sampai dengan 20, silahkan kalian simak sendiri ya. Disimak, dipahami, dibaca. Semoga bermanfaat. Untuk ringkasan materi, indikator soal nomor 7 sampai dengan 20, silahkan kalian simak sendiri ya. Disimak, dipahami, dibaca. Semoga bermanfaat.